kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian bersama Pelita Hati ya. Saya ingin melanjutkan kembali dengan Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, itulah pergumulan Daud yang terus-menerus mencoba dia mengenal siapa Allahnya sebagai gembala yang baik. Beberapa waktu yang lalu ya, beberapa ayat sudah kita gali bersama-sama, kita lihat bersama-sama apa itu yang dimaksudkan takkan kekurangan aku. Hari ini Daud juga melanjutkan di dalam Mazmur 23 lagi. Apa yang dikatakan tidak kekurangan aku itu? Ayat 3 dan 4 dari Mazmur 23. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, inilah gembala yang baik. Gembala yang baik di mana Daud boleh berkata, takkan kekurangan aku. Kenapa tidak kekurangan? Karena gembala itulah gembala yang memberikan kesegaran jiwa. Ia menyegarkan jiwaku, kata Daud. Sudah menyegarkan jiwa. Jiwa bagian dari hidup manusia yang sangat penting, saudara. Sangat penting. Ya. Kita ada tubuh, ya. Ada jiwa, ada roh, ya. Tubuh ya fisik ini yang bisa kita pegang ya. Yang bisa tidak kuat, lama-lama semakin tua enggak kuat ya. Fisik ini tubuh akan juga rusak ya. Bukan saja tubuh, ada jiwa. Apa itu jiwa? Di dalamnya jiwa adalah pikiran, emosi, ya, perasaan, kehendak, tingkah laku dan nafsu ada di dalamnya. Dan satu lagi roh. Apa itu roh? Allah yang mengembuskan nafas kehidupan di dalam hidup manusia sehingga manusia bisa kenal Allah yang menciptakan, yang mengasihi dan yang menyelamatkannya. Itulah tubuh, jiwa, roh ada di dalam diri kita. Maka jiwa menjadi bagian yang sangat penting di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, ketika kita mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam hidup kita, jiwa itu sudah bisa enggak kuat. Kenapa? Karena pikirannya mentok, perasaannya gundah gulana tidak karuan. Lalu kemudian tingkah lakunya juga bisa sembarangan. Kenapa? Karena antara yang dipikir dengan yang dirasa, emosi kita bergejolak. Di situ seringkali bisa bentrok yang tidak nyambung, menghasilkan satu tindakan-tindakan tingkah laku yang tidak terkontrol. Dan kalau itu terjadi, depresi sudah menjadi bagian dalam hidup kita, maka saudara, jiwa kita itu sudah sakit. Dan kalau jiwa kita sakit karena tekanan-tekanan yang begitu berat dalam hidup kita pergi ke dokter jiwa yang memang spesial ahlinya di dalam itu. Maka dokter jiwa seringkali pun memberikan obat penenang ya. Kenapa saudara obat penenang? Supaya melalui obat penenang itu depresi kita hilang, stres ya kita hilang, ya frustrasi kita hilang. Sambil konseling, sambil bicara, ada teman bicara. Tapi juga kalau sudah sampai jiwa itu sakit, maka jiwa itu perlu dikasih obat. Lah dengan ketenangan itu saudara, maka pikiran kembali tenang, perasaan bisa dikelola dengan baik, perasaan bisa berfungsi dengan benar, dan juga karena pikiran dan emosi bisa harmonis kembali, maka tingkah laku kita itu menjadi normal kembali. Tingkah laku kita itu nalar kembali. Tingkah laku kita itu bisa melakukan apapun dengan tenang. Nah saudara, di sana gembala yang baik itu mengatakan, aku menyegarkan jiwaku. Gembala yang baik itu berarti ketika mengatakan dia menyegarkan jiwaku, maka gembala yang baik itu juga menata pikiran kita dengan baik. Dia berikan hikmat yang luar biasa untuk kita mampu berpikir dengan tenang, menganalisa dengan baik, tidak gerusa-gerusu,
Perasaan kita pun terkontrol, tidak dipengaruhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan. Ya. Kalau sampai tidak karuan itu saudara, sehingga mempengaruhi tingkah laku kita. Oh, dia menyegarkan jiwaku, yang berarti betul-betul perasaan kita diberikan suatu kondisi yang nyaman, tenang, ya, tidak penuh dengan gejolak. Dia memberikan hikmat yang luar biasa sehingga apa yang dirasa, apa yang dipikir dapat begitu dengan tenang menyelesaikan semua problem-problem hidup kita yang menekan kita. Oleh karena dengan ketenangan jiwa kita itulah, maka di sana kita melihat saudara, betul-betul dia menyegarkan jiwaku, ya. Menyegarkan jiwa kita, menata jiwa kita, memberikan rasa aman dan nyaman di dalam setiap pergumulan kita, sehingga kita mampu selangkah demi selangkah menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu saudara, gembala yang baik itulah gembala yang mengatakan ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, situasi dan kondisi seperti saat ini, ketika semua menjadi beban yang luar biasa, kesehatan terganggu, kehidupan ekonomi, penghasilan, pekerjaan juga kacau balau, menatap masa depan kita juga tidak tahu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang terus menuntut untuk kita penuhi, yang kadang-kadang kita nggak kuat. Tetapi gembala yang baik itu sudah mengatakan apa? Aku menuntun kamu di jalan yang benar. Saudara, betapa resikonya situasi-situasi kondisi yang menekan, yang seringkali kita bisa membuat salah jalan. Hati-hati, jangan asal jalan dan ambil jalan pintas demi menutupi kebutuhan beban hidup yang sekarang kita alami ini. Gembala yang baik itu tidak mau domba itu berjalan tersesat, sehingga menghalalkan segala cara. Dia mengatakan, aku menuntun kamu di jalan yang benar. Bukan jalan yang gelap, bukan jalan yang berbelok-belok, bukan jalan yang rusak, jalan yang benar. Oleh karena itu dia mampu memberikan kesegaran jiwa kita, mampu memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Sehingga ketika ada di dalam jalan yang benar, saudara, apa yang dikatakan oleh Daud, dia mengatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Oh saudara, ya. Sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun aku ada di tengah-tengah jalan yang gelap, jalan yang tidak tahu, yang begitu kelam, saudara, di sana justru Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Karena aku dituntun di jalan yang benar. Kenapa tidak takut bahaya? Karena di sana, ya, dia memberikan ketenangan di dalam hidupnya, di dalam jiwanya. Dan lagi, kenapa dia tidak takut dalam bahaya? Daud mengatakan, karena engkau besertaku. Saudara, itulah gembala yang baik, saudara, ya. Engkau besertaku. Kalau engkau besertaku, sudah dimanapun saja berada, nggak takut, saudara. Tuhan beserta kok, ya kan? Sekalipun dalam lembah kekelaman, saudara, nggak takut. Kenapa? Karena engkau itu beserta dengan aku, sehingga aku tidak takut. Saudara, percayakah? Sampai hari ini, saudara dan saya, kita semua punya gembala yang baik. Situasi dan kondisi saat ini yang memang berat, saudara. Kita tidak tahu COVID itu selesai sampai kapan. Ya. Obat-obat semuanya, saudara, sudah berbagai semua pabrik farmasi yang besar-besar ingin menciptakan, saudara, semua obat yang pas. Ya.
lalu kemudian berupaya secepatnya, kita juga tidak tahu sampai kapan. Bukan saja itu, pemulihan ekonomi yang sudah berantakan di pandemi COVID-19 ini, kapan juga pulihnya, saudara, kita tidak tahu. Tetapi ya, kalau itu kita katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, saat ini dunia ada dalam kekelaman, bangsa dan negara kita juga ada dalam kekelaman, karena itu adalah pengaruh global semuanya. Mari kita doakan kekelaman bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang bersinar, bangsa yang terang, bangsa yang sudah menikmati anugerah pengampunan Tuhan, bangsa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi di sana satu hal yang dikatakan Daud, engkau besertaku. Percayakah saudara bahwa sampai hari ini Tuhan itu beserta dengan kita? Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang menolong kita untuk terus berjalan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, karena engkau besertaku. Dan ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan tuh buka jalan. Tuhan tuh memberikan kekuatan untuk kita terus berjalan, untuk terus kita bekerja, berkarya dengan kekuatannya yang luar biasa. Dengan ketenangan yang tanpa kegelisahan, bukan dengan kecemasan, tapi juga dengan kenyamanan. Datanglah kepada gembala yang baik, maka dia akan menyegarkan jiwa kita, akan menyegarkan jiwa saudara. Datanglah kepada gembala yang baik, maka dia akan menuntun engkau di dalam jalan yang benar. Datanglah kepadanya dan berkatalah, engkau besertaku, maka aku tidak takut akan bahaya. Pelita hati menyapa saudara, untuk kita ayo datang kepada gembala yang baik. Setiap orang yang datang kepada gembala yang baik, dia tidak akan dirugikan. Setiap orang yang datang kepada gembala yang baik, dia tidak dipermalukan. Setiap orang yang datang kepada gembala yang baik, jiwanya disegarkan. Setiap orang yang datang kepada gembala yang baik, dituntunnya, diberikan jalan keluar. Setiap orang yang datang kepada gembala yang baik, disegarkan jiwanya, sehingga dia tidak takut dalam keadaan apapun juga. Tuhan beserta saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, ketika kami boleh bersama dengan gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang terus menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita yang begitu lemah dan rapuh, yang mudah tertekan, yang mudah gundah gulana, yang mudah putus asa ya Tuhan, yang mudah hancur jiwa ini Tuhan. Kami membutuhkan obat penenang yang daripada Engkau, yaitu kesegaran jiwa yang Tuhan berikan pada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah keadaan kami apapun yang masih kami hadapi. Bahkan di tengah-tengah duka cita kami ketika kami mengalami beberapa orang yang kami kasihi sudah tidak bersama dengan kami. Ketika kami juga masih menjalani kehidupan ekonomi kami, pekerjaan kami yang morat-marit, yang tidak karuan ya Tuhan. Ketika kami juga harus berupaya mengembangkan dengan usaha yang baru. Ketika kami mengalami PHK atau sekarang sudah berhenti dari pekerjaan dan menjadi orang yang masih menganggur, yang terus-menerus membutuhkan mencari pekerjaan. Oh Tuhan, tolong kami. Bukakanlah jalan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau gembala kami yang baik akan menuntun kami kepada jalan yang benar. Dan kami menemukan passion kami, menemukan bagian kerja kami, menemukan ya Tuhan karya kami untuk terus boleh menyaksikan kepada dunia bahwa Engkau gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati pelita hati ini untuk boleh saling menguatkan. Kami mau bergandengan tangan, kami mau saling mendoakan dan menguatkan. Kami mau ya Tuhan dan percaya bahwa Engkau besertaku.
Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati saudara melalui pelita hati. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta dengan saudara. Dengan saya, kita semua. Gembala yang baik, Engkau besertaku. Amin.